Salah satu bagian menarik dalam pemilu 2024 adalah tidak linearnya kemenangan Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra. Meski hasil quick count Prabowo unggul pada kontestasi Pilpres, tapi partai besutannya Gerindra kalah dari PDIP dan Golkar di Pileg. Padahal, Gerindra pada Pileg 2019 berhasil menempati posisi kedua, unggul di atas Golkar. Nyesek nggak ya Partai Gerindra nggak mendapatkan kotel efek dari kemenangan Prabowo? PSI panik nggak? Panik lah, masa enggak? Meski suara PSI merangkak naik, namun hingga kini berdasarkan hasil real count, belum menyentuh di angka 4%. Artinya belum aman benar untuk melenggang ke parlemen. Padahal endorse dari Pak Jokowi udah, dipimpin anak presiden udah, dana kampanye besar juga sudah. Kurang apa lagi? Belakangan sebagian publik terlalu fokus dengan kemenangan Pilpres versi quick count, sampai abai dengan perolehan suara partai politik di Pileg. Di balik kemenangan Prabowo Gibran, ada peran sejumlah partai di baliknya, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora, Garuda, dan Prima. Seperti apa ya posisi sementara parpol di Pileg 2024? Berikut adalah perolehan suara legislatif DPR RI 2024 per 4 Maret. Kemenangan Prabowo Subianto belum sempurna. Meski Gerindra sudah mencalonkan ketua umumnya Prabowo sebagai capres di 2024, nyatanya partai itu belum mampu memenangkan pemilu legislatif. Bahkan perolehan suara Gerindra berhasil disalip partai Golkar. Hal berbeda terjadi di Pileg 2019, ketika Gerindra unggul dari Golkar, walau Prabowo kalah dari Jokowi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Gerindra gagal mendapatkan kotel efek dari Prabowo. Apakah Golkar yang disebut-sebut jadi salah satu opsi bakal rumah baru Jokowi mendapat perhatian khusus dari pihak tertentu untuk ditreatment? Atau memang dapat suara besar karena murni dari kepercayaan publik? Golkar tak ambil pusing. Ketua Bidang Hukum dan Mahkamah DPP Partai Golkar John Kennedy Aziz mengatakan, ini adalah hasil dari kerja serius Golkar, walau memang masih jauh dari target internal, yakni di angka 20% suara nasional di pemilu 2024. Bagaimana kita berjibaku Golkar hadir di setiap kesulitan-kesulitan masyarakat, ya. Kader-kader Partai Golkar turun ke bawah semua, ya. Kader-kader Partai Golkar, Ketua Umum perintahkan bahwa jangan sampai ada kader partai yang Golkar yang duduk di legislatif atau yang duduk di eksekutif yang membuat kesalahan. Karena inilah yang menjadi acuan untuk kita dipilih atau tidak dipilihnya oleh masyarakat. Apakah pilihan warna itu terkait preferensi politik sang presiden saat ini atau karena kebetulan saja? Apalagi sekarang ada isu Jokowi jadi ketum Golkar, ya kan? Maka dugaan saya kalau PSI benar jadi ketum Golkar, PSI tidak lolos pun tidak masalah. Karena ini proses balance of power kan. Post Jokowi era, Jokowi pasti butuh instrumen untuk mengelola kekuasaannya. Kalau dia hanya mengandalkan Gibran sebagai cawapres, secara konstitusi wapres itu tidak punya otoritas yang maksimal. Berdasarkan real count sementara, PSI mengalami kenaikan suara signifikan. Partai pimpinan Kaisang Pangarep itu kini sudah mendapatkan suara 3% lebih. Angka yang terus naik itu berbeda dengan hasil quick count berbagai lembaga survei yang kompak menunjukkan suara PSI berhenti di angka 2,7 hingga 2,9%. Tak ada quick count yang memperlihatkan PSI sentuh angka 3%. Iya, tidak sinkron. Dan umumnya, bukan hanya umumnya, temuan kami bahkan semuanya ya, itu merugikan kami. Tapi kami tetap percaya serendah-rendahnya raihan atau perolehan PSI itu tidak akan berada di bawah 4%.
Dan karena keyakinan kami inilah ya yang didasari basisnya tadi ya survei-survei terakhir, juga real count dengan margin of error-nya, juga real count dengan kekurangannya di dalam mengambil sampling, yaitu dengan dia kan samplingnya adalah TPS, bukan manusianya yang ditanya tapi TPS-nya, sementara TPS yang diambil oleh mereka itu adalah penghitungan akhir. PSI yakin margin of error 1-1,15% itu menjadi harapan nyata mereka untuk mengisi bangku Senayan. Karena margin of error itu kan mereka bilang 1-1,5% ya untuk quick count margin of error-nya. Kalau misalnya Carta bisa kasih kita 2,95 tambah 1,5 ini kan udah lebih, 4% lebih ya. Partai yang berdiri November 2014 ini bukan kali pertama ikuti kontestasi Pileg. Suara PSI di 2019 berkisar di angka 1,89% dan sudah bisa dipastikan saat itu gagal melenggang ke Senayan. Sikap PSI yang begitu yakin akan adanya kesalahan pada quick count sangat bertolak belakang pada quick count Pilpres yang diungguli oleh Prabowo Gibran. Nah, berbeda dengan Pilpres. Pilpres itu, taruh deh kita margin of error 2%. Sekarang itu kan Pak Prabowo sudah 58% kan ya. Kemarin juga rata-rata quick count-nya 56% loh. Ya kan jauh di atas 55. 56% taruh di margin of error 2. Dikurangin 2 aja masih 54%. Mau dikasih ke 01, 03 tetap jauh angkanya. Jadi inilah perbedaannya ya. PSI pun tak luput dari isu miring terkait memaksa suara agar 4% dengan cara transfer suara dari partai lain hingga tudingan jual beli suara. Dugaan tersebut menguat dengan munculnya laporan caleg soal dugaan penggelembungan suara di tingkat kecamatan. Penurunan suara misalnya dirasakan P3 yang sebelumnya sempat menyentuh angka 4,05%, kini turun di kisaran 3,97%. Cara pertama itu adalah melakukan penggelontoran besar-besaran dari salah satu atau salah dua kelompok konglomerasi kepada PSI, dan kemudian yang kedua penyalurannya di lapangan itu menggunakan aparat, termasuk pemasangan atribut ya setelah coblosan, yaitu upaya untuk melakukan penaikan atau penggelembungan suara melalui pertama peningkatan partisipasi jumlah pemilih. Namun yang kedua ya dari partai-partai yang kecil, karena saya mendapat informasi dari beberapa pimpinan di beberapa partai kecil itu sudah ditawar, sama-sama nggak lolos mending jadi duit, kira-kira gitu. Selain itu kini muncul isu suara PSI besar karena diduga ditukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu. Perpindahan suara itu terjadi setidaknya di 3 TPS, salah satunya di TPS 004 Bulakan Cibeber, Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Padahal dari foto C yang diunggah di Sirekap menyatakan sebaliknya. Hasil suara PSI tertulis 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69. Pengamat politik menilai peluang PSI yang ada saat ini sangat kecil bila suara hanya berkisar di angka 3%. Saya kira kurang realistis ya dengan data yang ada. Saya ngomong dengan data yang ada. Itu saya kira peluang PSI untuk lolos parlemen dengan ukuran 4% itu tipis sekali, Bu. Karena kan begini, rata-rata lembaga penyelenggara quick count kan juga sangat hati-hati ya untuk membuat sampel dan lain-lain gitu ya. Saya kira mereka sangat artinya misalnya plus minus 1%. Itu juga kalau misalnya data quick count mengatakan 3 misalnya, ya kan belum tentu 1% itu full ya. Ya artinya itu kan plus minus ya. Jadi bisa jadi gitu kalau saya lihat ya peluangnya masih kecil ya. Jadi saya kira terjadi kecurangan di beberapa atau bukan berapa lah, jumlah lah. Misalnya sekian ribu TPS yang itu kemudian merugikan PSI, kemudian mengajukan tuntutan pemilu ulang susulan di sebelah TPS. Kemungkinan aja seperti itu kan masih, tapi kan butuh berapa juta suara kan gitu untuk sebarannya. Nah, teman kumparan, menurutmu apakah PSI bakal lolos jadi penghuni Senayan pada periode 2024 hingga 2029?